Saya bersama orang hutan. Hutan lindung dan hutan produksi. Apakah boleh dikelola hutan lindung atau hutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa penonton setia kami. Tentu hari ini saya bersama orang hutan. Iya. Kenapa? Orang hutan atau pengelola hutan sama aja ya. Iya. Tapi orang hutan tapi bukan berarti itu hanyalah karena Anda adalah pencinta untuk melestarikan hutan, tentu bisa dikatakan Anda orang hutan. Nah, tentu saya ingin berdialog sedikit saja berkaitan dengan pengelolaan hutan, tentunya berkaitan dengan hutan produksi, hutan apa yang satu itu, hutan lindung. Nah, apa kira-kira perbedaannya di antara yang Oke. mungkin Anda perkenalan dulu lah sama penonton kita. Bapak perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Oh, kalau salam lestari gini ya? Iya. Tapi bukan pemilu. Bukan. Ini ciri khasnya L kan? Lingkungan hidup dan Oh, kehutanan. saya kira nomor 2 kalau dulu Bukan, di ini Pilpres Prabowo L. Sandi. Bukan. Ini L. Oh iya. L ya. Lingkungan hidup dan Oke, kehutanan. baik. Terus. Baiklah, untuk pertanyaan tadi memang banyak juga dipertanyakan oleh masyarakat. Apa sih perbedaannya hutan lindung dan hutan produksi? Apakah boleh dikelola hutan lindung atau hutan produksi itu? Nah, sebenarnya hutan lindung dan hutan produksi ini sangat banyak perbedaannya. Contoh secara singkat, kalau di hutan lindung boleh nanam, tidak boleh nebang. Boleh nanam, Tidak boleh nebang. Oke. Misalnya ini di HHK-nya, di hasil hutan kayunya. Oh, HHK. Ya, jadi tidak ada istilah HHK kalau dia ada di hutan lindung. Nah, kalau dia di hutan produksi boleh nanam, boleh nebang. Nah, tetapi tanamannya juga ada yang boleh ini boleh di hutan lindung, tapi tidak boleh di hutan produksi. Terus, apakah ada yang perbedaan yang secara khusus baik dari gestur tanah dan sebagainya antara hutan lindung dan hutan produksi ini sehingga bisa masyarakat membedakan gitu? Tidak sembarangan dalam menebang dan lain sebagainya. Secara detail tanda-tanda perbedaan itu sih tidak ada ya. Ya, secara signifikan nggak ada. Ya, nggak ada, tapi secara umum ada karena di situ ada pal batas ya. Kalau di batas itu nanti di situ ada tulisannya di pal ya. Itu ada istilahnya HP. HP berarti itu hutan lindung. Hutan produksi. Oh, produksi. Kalau di HP, HL, kalau dia HL berarti itu hutan lindung. tetapi, Itu ada di pal batas zona. Tetapi memang kalau lindung dalam bahasa Sasak itu belut kan? Iya belut, Saya tapi bukan hutan belut ini. Oh, berarti Ini hutannya. hutan lindung, maksudnya hutan harus dilindungi. Kenapa? Secara kajian akademiknya, hutan lindung itu biasanya dia kan berada di di ketinggian, di tebing, karena nanti kalau dia ditebang kayunya otomatis akan menimbulkan longsor dan sebagainya, bencana alam tentunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya ada mata air. Nah, hutan lindung ini jangankan dia memang di kawasan hutan atau khususnya kita di sini di gunung ya. Dia di kota aja kan tetap jadi hutan lindung. Contoh, mana sih hutan lindung yang ada di dalam di perkampungan? Ada hutan Loanggali. Itu kan hutan lindung yang di Lenek. Ada juga hutan lindung ini yang di Kedatu, yang di Desa Kampung-Karang. Iya, Betul. Sebelah kiri jalan. Iya, sebelah kiri jalan. Ada juga Lemor. Di Lemor itu juga hutan lindung. Nah, jadi kenapa dia itu tidak berani diganggu sama masyarakat? Karena memang di situ ada mata air. Itu sebabnya disebut hutan lindung. Nah, lari ke yang tadi, perbedaan secara khusus hutan lindung dan hutan produksi itu tidak ada secara fisik ya. Secara fisik tidak ada. Nah, tetapi secara pengelolaan tentunya jauh beda. Ya, berarti kayak tergantung misalnya kalau hutan ini begini caranya, ini caranya. Nah, kira-kira nih, sekiranya masyarakat awam yang nggak paham berkaitan dengan hal ini, kan namanya kita orang kampung, mau nanam apa terserah. Nah, kira-kira ada nggak misalnya dia melakukan penanaman atau penebangan di satu di hutan itu, apakah
apa konsekuensi hukumnya misalnya itu? Oh, jelas secara undang-undang jelas diatur apa yang boleh ditanam dan apa yang tidak boleh. Apakah tidak berlaku hukum fikih di sini misalnya? Kalau lupa kan tidak ada soal. Nggak ada. Oh, iya. Di sini. Saya Jadi kira lupa, berlaku. lupa itu nanti kayak lagu kuburan dia. Lupa. Ya, dan seterusnya. Gini ya. Kalau hutan lindung kan boleh nanam kopi misalnya kan? Dia boleh nanam durian. Intinya dia boleh nanam HHBK, hasil hutan bukan kayu. Contohnya dia boleh nanam kemiri lah, boleh nanam durian, boleh nanamnya pohon-pohonan yang berbuah. Kalau nanam mantan? Nanam mantan jangan dulu, nanti pacar barunya marah. Oh iya begitu ya. Ya. Nah, terus kalau di hutan produksi itu disarankan untuk nanam kayu-kayuan. Disarankan untuk nanam kayu-kayu ya seperti kayu kebutuhan masyarakat seperti gemelina, jatimas dan sebagainya. Tapi Bapak kok paham sekali berkaitan dengan hutan ini? Judul memang hobinya memang di hutan atau gimana? Bukan, karena kita secara pendidikan Bapak kayaknya nggak sampai S ya. Nggak sampai S. Ya, tapi kok bisa paham apakah ada dari pemerintah itu di setiap orang yang berada di sekitar hutan itu ada pelatihan-pelatihan atau gimana model? Ya karena saya pernah tergabung di kehutanan dan sampai sekarang masih? Sampai sekarang itu namanya MMP, Masyarakat Mitra Polhut. Jadi di situ kita latihan, tapi sebenarnya terlepas dari itu karena kondisi kita yang berada di kawasan hutan, sehingga memang kita harus memahami hutan ini untuk kita apakan, apakah boleh dimanfaatkan, apakah boleh boleh dikelola, apakah tidak. Nah, sementara kan kalau dulu kita seolah-olah tidak boleh masuk hutan dan gitu. Kita nggak mau tahu tentang hutan, apatis lah. Iya, apatis. Sementara yang kita abaikan ini, ibaratnya hutan yang kita abaikan ini kan manfaatnya sangat besar untuk kita. Contoh sumber air dan sebagainya. Di hutan produksi kita Pulau Lombok ini berapa ribu hektar kita punya hutan produksi, khususnya yang ada di Peringgabaya, yang ada di Sembelia, ini kan sangat banyak hutan produksi di situ. Masyarakat bisa menanam jambu mente, bisa menanam kayu putih di situ, kayu eukaliptus atau kayu putih yang dibuat jadi minyak kayu putih yang dipasar-pasarkan itu. Nah, jadi terkait dengan pengelolaan tadi, perbedaan mengelola hutan produksi dan hutan lindung hanya itu. Kalau hutan lindung boleh menanam dan boleh menebang. Ya, kalau hutan produksi boleh menanam, tidak boleh menebang. Kebalik. Hutan lindung boleh menanam, tidak boleh menebang. Hutan produksi boleh menanam dan boleh menebang. Oh iya. Nah, oke, itu perbedaannya. Terus dalam pengelolaan ini apakah ada syarat-syarat untuk misalnya perizinannya? Apakah ada yang item-item khususnya? Oh jelas dalam pengelolaan ini. Tapi jalurnya sama. Tetap itu kalau izin kelompok itu kan dari kementerian ya. Kalau dia kemitraan itu cukup sampai provinsi lah mungkin bahasa kita. Kalau di TNGR itu cukup sampai Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Kalau kemitraan namanya bermitra. Kalau dia di luar Taman Nasional, ini kan sebenarnya tempat kita ini bukan hutan ini. Kita di taman ini. Iya. Kan ini kita di Taman Nasional Gunung Rinjani kan. Iya, berarti bagian pinggirnya banget ya. Kita di taman ini, bukan di hutan. Nah, kalau di hutan kan ya dikelola oleh KPH Rinjani Timur khususnya di sini ya. Nah, jadi cara untuk mendapatkannya itu bisa individu, bisa kelompok, bisa PT, bisa CP. Mana contoh dikelola secara kelompok? Ada HKM, hutan kemasyarakatan. Contohnya ada HKM Dongo Baru, ada di Sapit kan, yang di kanan jalan kalau kita Sembalun. Iya, betul. Itu dia ngelola hutan lindung, tapi itu HKM. Makanya di situ dia boleh nanam, tidak boleh nebang. Makanya banyak cengkeh sudah lihat, banyak durian sudah lihat. Betul. Memang boleh. Nah, setelah itu ada hutan produksi yang dikelola oleh HKM Lembah Sempager. Itu 360 hektar ada di
Kecamatan Pringgabaya khususnya di Gunung Malang. Itu boleh menanam, boleh nebang. Oh iya iya. Nah, ada juga HKM Wana Lestari di Sembelia. Ada HKM Wana Lestari yang di Sembelia itu luasnya 420 ya kurang lebih. 400-an ya. Banget berarti itu. Iya, Tapi itu kelompok yang ngelola. kelompok namanya HKM Wana Lestari. Itu boleh nanam, boleh nebang. Bahkan tahun ini ya sedang penebangan. Nah, tapi kan kata nebang, mohon maaf, nggak boleh ada di dalam kawasan hutan lagi. Bahasanya adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan HHK, hasil hutan kayu. Tapi prosedurnya panjang itu ya. Iyo panjang. Kalau kita bahas itu mungkin dia 1 hari baru dia selesai. Karena nanti bagaimana syarat untuk mendapatkan izin Iya, betul. HKM itu harus ada rekomendasi desa, camat, bupati, gubernur. Tapi untuk misalnya saya nih contohnya mau mengelola hutan misalnya. Iya. Kontraknya itu minimal berapa tahun gitu? Ya rata-rata paling pendek kalau kita bicara pengelolaan hutan itu 35 tahun. 35 minimal. tahun. Minimal. Tapi tetap diawasi sama Polhut ya. Tetap bahkan kan secara profesionalnya lama kelamaan sebenarnya kelompok ini menjadi bagian dari Polhut itu sendiri. Contoh, Oh, gitu. contoh. Sekarang ini hutan produksi ya, mau nebang. Ya. Kita mau nebang kayu ini, kita udah 5-6 tahun ini kita nanam singon laut kah atau nanam gemelina yang udah waktunya panen. Nah, di situ kan harus punya ganis. Ganis itu ialah pekerja teknis ya, pegawai teknis. Nah, di situ harus dia sekolah ke BPHP dulu, harus ke Bali dulu, harus ada sertifikat dia Pernah sekolah. Ia pernah sekolah, harus dia ada SK dari BPHP untuk menjadi ganis. Tidak mudah untuk mendapatkannya, harus mengenal jenis kayu ini, jenis kayu itu. Berarti panjang sudah, tidak Panjang. serta-merta kita dekat hutan terus bisa bermitra. Tidak. Baik. Nah, begitu juga di hutan lindung kita harus memahami apa namanya, walaupun dia tidak nebang tapi tetap itu juga menjadi apa namanya sorotan, dilindungi, diawasi, dibina oleh kehutanan. Jadi tidak dilepas. Lain halnya kalau kita kemitraan di luar, misal di pihak ketiga kan udah lepas begitu aja. Enggak kalau di hutan itu. Mungkin hanya itu mungkin dialog kita sementara ini. Nanti depannya lagi kita akan membahas tentang, mungkin kita jelas kembali dengan aturan-aturan biar masyarakat paham, yang nonton video ini paham mana yang namakan dengan hutan ini, hutan itu, dan ciri-cirinya seperti apa. Mungkin kedepannya di video-video kita berikutnya kita akan bahas itu kembali. Iya, jadi sebelum kita akhiri, jadi closing statement ya. Oke, silakan. Untuk di sini saudara-saudariku, para warga yang ada di desa penyangga, yaitu desa yang langsung berbatasan dengan kawasan hutan, mari kita sama-sama belajar terkait dengan hutan, supaya kita mengenal apakah boleh kita manfaatkan atau tidak. Dan kalau kita sama-sama menjaga kawasan hutan kita, insya Allah hutan menjadi lestari, insya Allah juga masyarakat akan jadi sejahtera. Bahasa Sasaknya apa itu? Kalau bahasa Sasaknya, gawah tilah masyarakat ngolah. Oke, itu saja untuk saat ini.